Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di ufuk timur. Sinar keemasan menembus celah-celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah itu sederhana, berdinding papan, atapnya dari genteng merah yang sebagian sudah berlumut. Di halaman kecil depan rumah, pohon mangga berdiri kokoh, memberi sedikit keteduhan. Burung-burung kecil bertengger di rantingnya, berkicau riang seolah memberi salam kepada hari yang baru. Di ruang tamu yang sederhana, hanya ada satu kursi kayu tua dengan bantalan tipis yang sudah memudar warnanya. Di kursi itu duduk seorang wanita parubaya bernama Ibu Siti. Tubuhnya sudah tak sekuat dulu, kulitnya keriput, rambutnya sebagian besar sudah memutih, dan di ujung matanya terlihat garis-garis halus yang menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya. Meski begitu, ada sinar kelembutan yang memancar dari wajahnya. Ia mengenakan daster berwarna hijau muda, sedikit kusut, dan di pundaknya tersampir selendang batik. Tangannya yang kurus tampak sibuk mengusap sebuah foto lama yang ia ambil dari lemari kayu di sudut ruangan. Foto itu sudah menguning, pinggirannya mulai sobek. Di dalam foto, tampak seorang wanita muda, dirinya puluhan tahun lalu, tersenyum sambil menggendong bayi kecil yang tertidur pulas. Bayi itu adalah Fajar, anak sulungnya. Sejenak, Ibu Siti menatap foto itu lama, seakan ingin kembali ke masa lalu. Perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Suara napasnya terdengar berat, seperti menahan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kayu yang berderit pelan, menatap keluar jendela, dan mulai berbicara lirih, seolah sedang bercakap dengan dirinya sendiri. Dulu, aku rela tidak makan daging berbulan-bulan, hanya supaya kalian bisa minum susu yang terbaik. Ibu dulu nggak pernah mikirin lapar sendiri, yang penting kalian kenyang. Ibu tidur di lantai, supaya kalian bisa tidur nyaman di kasur. Semua ibu lakukan, karena ibu sayang kalian. Suaranya bergetar. Sebutir air mata jatuh, membasahi foto yang ia pegang. Ingatan itu terlalu jelas di kepalanya. Ia teringat masa-masa sulit ketika mengandung Fajar. Perutnya membesar, tubuhnya lemah, namun ia tetap memaksakan diri berjalan kaki hampir 3 kilometer setiap hari hanya untuk menjual sayur di pasar agar bisa membantu suaminya, Pak Rahman. Saat melahirkan, ia hampir kehilangan nyawa. Waktu itu listrik mati, dan proses persalinan dilakukan dengan lampu minyak yang remang-remang. Namun, ketika tangisan bayi mungil itu terdengar, semua rasa sakitnya lenyap. Air mata bahagia bercampur dengan peluh di wajahnya. Ia tahu, perjuangannya tidak akan berhenti sampai di situ. Setelah kamu lahir, Jar, ibu nggak bisa tidur nyenyak semalaman. Ibu begadang, gendong kamu sambil nyanyi lagu Jawa pelan-pelan, supaya kamu tenang. Ibu nggak pernah hitung berapa malam ibu nggak tidur, yang penting kamu sehat. Setiap kata yang terucap seakan menggoreskan luka rindu di hatinya. Semua pengorbanan itu bukan untuk meminta balasan, bukan untuk mengharap kekayaan dari anak-anaknya, tapi hanya satu, agar mereka bahagia, agar mereka ingat bahwa ada seorang ibu yang pernah bertaruh nyawa untuk mereka. Di atas meja kecil di depannya, ada sebuah amplop berisi uang pensiun almarhum suaminya. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, Ibu Siti tidak pernah mengeluh. Yang ia harapkan hanyalah kabar dari anak-anaknya. Sebuah telepon singkat pun sudah cukup untuk mengobati rindunya. Sinar matahari semakin terang, masuk melalui celah jendela, menyinari wajah Ibu Siti yang masih menatap foto lama itu. Hatinya penuh rasa syukur, tapi juga rasa rindu yang tak terucapkan. Ia berharap, sebelum Allah memanggilnya, ia masih sempat mendengar suara dan merasakan pelukan hangat anak-anaknya, terutama Fajar, yang sudah lama tak pulang. Siang itu, matahari Jakarta menyengat dengan panas yang tak kenal ampun. Gedung-gedung menjulang tinggi, suara klakson kendaraan bersahut-sahutan, dan orang-orang bergegas dengan wajah yang penuh kesibukan. Di lantai 18 sebuah gedung perkantoran megah, seorang pria dengan setelan jas rapi duduk di belakang meja kaca besar. Di hadapannya ada laptop terbuka, tumpukan berkas, dan secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Pria itu adalah Fajar, anak sulung Ibu Siti. Fajar kini berusia 38 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Pekerjaan mapan, gaji besar, mobil mewah, apartemen modern. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang ia abaikan. Perempuan yang dulu rela bertaruh nyawa untuk melahirkannya. Hari ini, Fajar sedang sibuk mempersiapkan presentasi penting. Keningnya berkerut, matanya fokus menatap layar. Sesekali ia menekan tombol ponsel,
mengecek notifikasi dari klien. Di antara deretan notifikasi itu, ada satu panggilan tak terjawab bertuliskan, Ibu. Fajar melihat sebentar, lalu meletakkan kembali ponselnya. Nanti saja. Presentasi ini lebih penting, pikirnya. Beberapa menit kemudian, ponsel berdering lagi. Nama yang sama muncul, Ibu. Fajar menghela napas, menggeser kursor ke tombol mute pada laptopnya, lalu mengangkat telepon. Suaranya terdengar tergesa-gesa. Assalamualaikum, Jar. Ini Ibu, suara lirih Ibu Siti terdengar dari ujung telepon. Ada getar rindu yang jelas terasa. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ada apa? Mas lagi rapat, sebentar lagi mulai, jawab Fajar cepat, matanya tetap menatap layar laptop. Ibu cuma, kangen, Nak. Sudah lama kamu nggak pulang. Kapan kamu sempat pulang, Jar? Suara Ibu Siti terdengar pelan, seperti menahan sesuatu. Duh. Bu, sibuk banget sekarang. Lagi banyak kerjaan. Nanti kalau sempat ya, Bu. Sekarang nggak bisa janji. Nanti kalau ada waktu, Mas pulang. Iya, Nak. Ibu ngerti. Hati-hati kerja, ya? Suara itu nyaris berbisik, lalu telepon pun terputus. Fajar meletakkan ponsel di meja, menarik napas panjang, lalu kembali fokus pada presentasi. Ia tidak menyadari bahwa di ujung sana, seorang wanita tua duduk di kursi kayu, menggenggam ponsel sederhana, menatap kosong keluar jendela. Air matanya jatuh, pelan tapi pasti. Setelah telepon terputus, Ibu Siti mengusap pipinya yang basah. Ia menatap foto lama Fajar yang masih tergeletak di pangkuannya. Nak, dulu kamu gak bisa tidur tanpa pelukan Ibu. Sekarang, Ibu cuma minta sedikit waktu kamu. Apa itu terlalu berat, Nak? Bisiknya lirih. Ia berjalan pelan ke dapur. Di rak kecil, ada toples berisi biskuit yang sudah setengah kosong. Ia mengambil satu, lalu duduk lagi di kursi kayu sambil menyeruput teh hangat. Pikirannya melayang. Ia tidak marah, tidak menyalahkan. Yang ia rasakan hanya rindu. Hari menjelang sore. Langit mulai berwarna oranye. Burung-burung kembali ke sarang. Namun, di hati Ibu Siti, ada rasa kosong yang semakin membesar. Ia ingin mendengar suara anak-anaknya lebih lama. Ia ingin rumah ini kembali ramai seperti dulu, ketika suara tawa mereka memenuhi setiap sudut. Tapi yang tersisa kini hanya sunyi dan sepi. Hari berganti. Matahari terbit seperti biasa, tapi tubuh Ibu Siti terasa berbeda pagi itu. Kepalanya pusing hebat, dadanya sesak, dan keringat dingin mengalir di pelipis. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha bangkit dari kasur tipisnya. Namun baru beberapa langkah, kakinya goyah dan tubuhnya hampir roboh. Bismillah. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini, bisiknya lirih. Adi, anak bungsunya yang tinggal bersamanya, mendengar suara jatuh dari kamar. Ia berlari masuk dan melihat ibunya terduduk di lantai, memegang kepalanya. Bu. Astagfirullah, Ibu kenapa? Adi segera memapah tubuh kurus ibunya ke kasur. Napas Ibu Siti terengah, wajahnya pucat pasi. Gak apa-apa, Di. Cuma pusing sedikit, Ibu Siti berusaha tersenyum, menenangkan anaknya. Tapi tatapan Adi tak bisa berbohong, ia tahu kondisi ibunya serius. Ibu jangan bilang gak apa-apa. Ini harus periksa ke dokter. Besok kita ke puskesmas, ya? Ucap Adi mantap. Ibu Siti diam, hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia tak ingin merepotkan siapapun, bahkan anaknya sendiri. Pagi itu, Adi mengendarai motor tuanya, pelan-pelan membawa ibunya yang duduk lemah di belakang. Angin pagi menyapu wajah, tapi Ibu Siti tak lagi menikmati kesejukan itu. Matanya hanya menatap jalan lurus ke depan, pikirannya melayang. Apakah ini tanda aku akan dipanggil Allah sebentar lagi? Sesampainya di puskesmas, Adi mendaftarkan ibunya. Setelah menunggu cukup lama, dokter memeriksa tekanan darah, memeriksa denyut jantung, dan memberikan beberapa obat. Tekanan darah ibu sangat tinggi. Ibu harus banyak istirahat, jangan capek, dan yang paling penting, jangan stres, ucap dokter tegas. Adi mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia ingin mengabari Fajar dan Rina, kakak-kakaknya, bahwa kondisi ibu memburuk. Tapi saat ia mengeluarkan ponsel,
Ibu Siti menahan tangannya. Jangan, Di. Jangan ganggu mereka. Mereka sibuk. Ibu gak mau mereka repot. Tapi, Bu, Ibu serius. Jangan bikin mereka khawatir. Mereka punya urusan sendiri. Adi terdiam. Dadanya sesak. Ia tahu ibunya tidak ingin terlihat lemah di depan anak-anaknya. Ia ingin mereka bahagia, tanpa terbebani oleh dirinya. Tapi justru itu yang membuat hatinya hancur, karena ibunya memilih menahan sakit sendirian. Malam itu, Ibu Siti berbaring di kamar. Lampu temaram menyinari wajahnya yang pucat. Dari luar jendela terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Rumah terasa begitu sepi. Adi duduk di kursi dekat ranjang, menatap ibunya yang mulai terlelap. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, ketika ayah masih hidup. Semua tersenyum bahagia. Kini, hanya tersisa 2 orang di rumah itu, ia dan ibunya. Adi menggenggam ponsel, jempolnya berhenti di nama Fajar. Ia ingin menekan tombol telepon, tapi ia ingat pesan ibunya. Dengan napas berat, ia hanya mematikan layar ponsel, lalu memejamkan mata. Di sisi lain, Ibu Siti yang setengah tertidur berdoa dalam hati. Ya Allah, aku tahu waktuku mungkin tak lama lagi. Jika Engkau ingin memanggilku, panggillah aku dalam keadaan Engkau ridha kepadaku, dan aku ridha kepada anak-anakku. Jangan biarkan mereka jauh dari rahmat MU. Air mata jatuh membasahi bantal. Tidak ada yang tahu betapa rindu dan sakitnya seorang ibu yang hanya ingin anak-anaknya datang, bukan membawa uang, tapi membawa waktu dan pelukan. Malam itu langit begitu gelap. Hujan turun perlahan, menimpa genteng rumah sederhana Ibu Siti, menimbulkan suara rintik yang terdengar seperti lagu sendu. Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah. Di kamar yang sempit, lampu bohlam redup menggantung di langit-langit, menerangi sosok seorang ibu yang tengah duduk di atas sajadah. Ibu Siti baru saja selesai menunaikan sholat Isya. Tubuhnya masih lemah, tapi ia memaksakan diri untuk berdiri, rukuk, dan sujud. Air matanya jatuh membasahi sajadah, bersamaan dengan doanya yang lirih. Ya Allah, hamba sudah tua, hamba lemah. Hamba tak meminta banyak. Hanya ingin anak-anak hamba ingat bahwa mereka punya ibu yang dulu rela menahan lapar demi mereka. Ya Allah, jangan biarkan hati mereka keras. Lembutkan hati mereka, agar mereka berbakti, agar mereka tidak menyesal ketika hamba sudah tiada. Suara hujan di luar seakan ikut menangis mendengar doa itu. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena dingin, melainkan karena perasaan rindu yang tak tertahankan. Ia merindukan suara anak-anaknya. Ia merindukan suasana rumah yang dulu penuh tawa. Sekarang yang tersisa hanya kesunyian yang menyesakkan dada. Ibu Siti kemudian bangkit perlahan, mengambil ponsel jadulnya yang tergeletak di meja. Layarnya retak di beberapa bagian, tapi masih bisa digunakan. Ia membuka pesan lama dari Fajar, pesan terakhir beberapa bulan lalu. Iya, Bu. Fajar lagi sibuk. Nanti kalau ada waktu pulang. Pesan itu dibacanya berulang-ulang, seolah ingin meyakinkan diri bahwa anaknya masih peduli. Ia memandang foto profil anaknya, senyum yang dulu ia peluk setiap malam. Air matanya kembali mengalir. Ia mengetik pesan pelan-pelan, huruf demi huruf. Nak, Ibu kangen. Ibu pengen ketemu kamu. Gak usah bawa apa-apa. Bawa diri kamu aja, Nak. Pesan itu lama ia tatap. Jemarinya bergetar, ragu untuk mengirim. Ia takut merepotkan. Ia takut dianggap mengganggu. Akhirnya, ia menghapus pesan itu dan meletakkan ponsel di meja. Malam semakin larut. Ibu Siti kembali berbaring di kasur tipisnya. Dari langit-langit, tetesan air hujan yang bocor jatuh ke ember di sudut kamar, menimbulkan bunyi tik, 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 seakan menjadi irama kesedihannya. Ia memejamkan mata, sambil berbisik. Ya Allah, kalau Engkau ingin memanggilku malam ini, panggillah dalam keadaan Engkau ridha kepadaku, dan ampuni dosa-dosa anak-anakku. Mereka mungkin lupa padaku, tapi jangan Engkau lupakan mereka. Tangisnya pecah dalam keheningan malam, hanya Allah yang mendengar. Beberapa minggu berlalu sejak malam penuh doa itu. Kondisi Ibu Siti semakin memburuk. Nafasnya pendek, langkahnya semakin berat.
Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya tampak sayu. Adi semakin cemas. Ia tak tahan lagi melihat ibunya menahan sakit dalam diam. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan seadanya, Adi memberanikan diri menelpon Fajar. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar cukup lama sebelum akhirnya suara Fajar muncul. "Halo, Di? Ada apa?" Suara Fajar terdengar seperti biasa, sibuk, dingin, dan terburu-buru. "Mas, ibu sakit parah. Dokter bilang tekanan darahnya tinggi sekali. Tolong, Mas, pulanglah," ucap Adi dengan suara serak, menahan tangis. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Fajar menjawab. "Ya Allah. Iya, Di. Mas ambil cuti sekarang juga. Tunggu ya." Adi menutup telepon dengan dada berdebar. Ia menoleh ke kamar, melihat ibunya terbaring lemah di ranjang tipis, sesekali batuk kecil. Hatinya perih. Kenapa semua harus menunggu sampai kondisi ini? Fajar berlari keluar dari kantor dengan napas terengah. Ia menyalakan mobilnya, melaju kencang menuju bandara. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi penyesalan. Ya Allah, kenapa aku sibuk mengejar dunia, sampai lupa pada ibu? Kenapa aku baru sadar setelah semua terlambat? Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia memegang tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia tak peduli pada apapun, yang ada di pikirannya hanya satu, melihat ibunya sebelum terlambat. Beberapa jam kemudian, Fajar tiba di rumah. Ia berlari masuk sambil memanggil, "Bu." "Ibu," suaranya pecah. Adi menyambut dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ibu di kamar." Fajar melangkah cepat menuju kamar kecil itu. Saat membuka pintu, ia melihat sosok ibunya yang dulu kuat kini terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya pelan. Di sudut bibirnya ada senyum tipis ketika melihat Fajar berdiri di ambang pintu. "Jar, kamu pulang?" Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. "Iya, Bu. Mas pulang. Maafin Mas ya, Bu. Mas sibuk, Mas egois. Mas lupa sama ibu." Fajar jatuh berlutut di samping ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin. Air matanya jatuh membasahi telapak tangan itu. "Sudah. Ibu nggak apa-apa. Ibu senang, kamu pulang." Bibir Ibu Siti bergetar. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala Fajar. "Jaga syalatmu, Nak. Jangan lupa Allah, jangan lupa akhirat, dan jangan lupa sayang sama adik-adik." Suaranya semakin lemah. Fajar menangis keras. "Bu, jangan pergi dulu. Mas janji nggak akan tinggalin ibu lagi. Mas janji." Tapi janji itu tak lagi berarti. Tak lama setelah itu, napas Ibu Siti berhenti. Wajahnya tenang, matanya terpejam, bibirnya tersenyum. Ia pergi membawa doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya. Suara hujan kembali turun di luar. Seakan langit pun menangis. Di kamar kecil itu, Fajar memeluk tubuh ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Penyesalan datang terlambat. Berbakti kepada orang tua bukanlah pilihan, tapi perintah Allah. Dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah menegaskan, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Jangan tunggu orang tua kita tiada baru kita menyesal. Waktu yang mereka minta bukan uang kita, bukan harta kita, hanya sedikit perhatian, kasih sayang, dan doa kita."